Artinya kalau masalah defense ATM sangat-sangat unggul. Sedangkan offense Barcelona yang sangat-sangat unggul. Posisi Real Madrid ini masih antara abu-abu, tengah-tengah teman-teman. Tidak bagus di offense, tidak bagus di defense. Sampai situ jelas teman-teman. Ini berdasarkan data. Guard ulang coba-coba ya teman-teman. Di video kali ini kita bakal membahas rapor bagi ketiga tim di La Liga, Atletico Madrid, Real Madrid, dan Barcelona. Kita komparasikan dan menjadi pertanyaan di sini bakalan terjawab. Apakah Atletico Madrid layak menjadi juara Liga Spanyol? Apakah Barcelona memang buruk, kalah kualitas daripada Atletico Madrid ataupun Real Madrid? Dan posisi dari Real Madrid itu bagaimana sebenarnya dari sisi quality? Nah, jadi teman-teman, ada beberapa parameter nanti yang kita bahas. Ini by data, bukan by opini doang, tapi by data teman-teman. Mulai dari chance yang dilakukan oleh Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, XG, duel yang mereka menangkan 1 lawan 1, 2 lawan 1, duel udara, dan sebagainya teman-teman. Banyak parameter-parameter yang bakalan kita bahas. Dan nanti bakalan kita simpulkan siapa sebenarnya yang layak menjadi juara dari La Liga Spanyol dari data-data tersebut. Dan banyak sih yang menjadi bahan evaluasi bakalan ketahuan nih dari data-data yang bakalan kita bicarakan ini. Ini by data. Mungkin teman-teman ada yang nggak suka dengan data, tapi inilah dia kenyataannya apa yang terjadi selama satu musim. Ini data terakhir teman-temannya sampai pertandingan Atletico menghadapi Valladolid, Real Madrid menghadapi Villarreal, dan Barcelona menghadapi Eibar. Habis pertandingan tersebut langsung di recap data-datanya. Kita langsung lihat data-datanya. Ya, ini merupakan data dari ketiga tim, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. Jadi kita komparasikan teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita bahas poin-poin penting yang bakalan kita sajikan dari data ini, dari total poin keseluruhan, parameter yang ada di sini teman-teman, dari goal, chance create, chance successful, kemudian shot on target, kemudian passing akurasi, kemudian duel 1 lawan 1, challenge duel teman-teman ya, kemudian attacking challenge dan sebagainya. Dari total keseluruhan tiga tim tersebut, yang menang, yang memiliki poin terbaik yaitu FC Barcelona dengan nilai 303 teman-teman, rata-rata per pertandingan, average per match. Sampai situ jelas teman-teman. Sedangkan Real Madrid 292, sedangkan ATM 279. Kalau kita balik, yang layak dari total semua teman-teman yang menjadi juara La Liga yaitu Barcelona. Yang kedua, peringkat 2 Real Madrid, dan peringkat 3 Atletico Madrid. Nah, jadi pertanyaannya nih menjadi isu yang sangat menarik. Kenapa Barcelona yang nilainya 303 dari semua data-data ini teman-teman yang kita lihat ke bawah, parameter-parameter ini tidak bisa menjadi juara La Liga, tidak bisa menyaingi dan mengalahi Atletico Madrid? Nah, nanti ada jawabannya. Kita bahas terlebih dahulu dari prosesi gol yang dilakukan oleh Atletico Madrid, Real Madrid ataupun Barcelona. Nah, jadi total teman-teman untuk musim 2020-2021 Atletico Madrid mencetak 75 gol. Sedangkan Real Madrid 88, Barcelona 129. Yang hijau ini artinya unggul teman-teman ya, Barcelona unggul. Yang merah ini kalah daripada Barcelona. Nah, kemudian selanjutnya chance, peluang kesempatan yang dimiliki oleh Real Madrid, ATM, dan Barcelona rata-rata per pertandingan paling banyak kembali Barcelona. Kalah tuh. Dari sisi offense kalah, ATM, Real Madrid kalah. Barcelona banyak banget membuat peluang, dan terbukti dari chance successful Barcelona rata-rata per match 2.3, sedangkan Madrid 1.69 dan hampir imbang dengan Atletico Madrid. Masih bicara tentang keagresivitasan. Nah, tapi dari akurasi teman-teman, konversi peluang tersebut, ada di peluang yang mampu ya benar-benar real untuk dibuat menjadi peluang. Barcelona walaupun unggul, total gol banyak, average successful, chance successful 10 kali rata-rata per match, tapi kalah dari efisiensi akurasi, chance of conversion, yaitu 24%. Bukan warna hijau
Yang atas warna hijau Barcelona unggul, yang sekarang unggul malah ATM dan Real Madrid. Artinya apa? Barcelona banyak peluang, banyak buat chance, banyak buat create, tapi tidak efektif, tidak efisien dari sisi finishing, dari sisi keputusan akhir, teman-teman. Nah, nanti kita saksikan data-data berikutnya. Sampai situ jelas, teman-teman ya. Sedangkan di sini fall Barcelona paling sedikit karena rata-rata yang didapat Barcelona dari 1 match 10 fall. Itu implikasinya karena permain Barcelona ball possession. Di offside lebih sedikit Real Madrid, di yellow card lebih sedikit Real Madrid, sedangkan ATM paling unggul karena permainan mereka bermain lebih defense, otomatis kontak-kontak 1 lawan 1 bakalan sering terjadi. Red card paling sedikit yaitu ATM 0.004 per match ya teman-teman, sedangkan Barca 0.07. Shot on target kembali dari sisi offense teman-teman ya. Barcelona menang lagi 7 shot on target rata-rata per match, sedangkan ATM dari Real Madrid hampir-hampir imbang. Madrid 5.4 dan ATM 5 kali shots per match. Nah, shot on target akurasi Barcelona unggul kembali. Semua dari defense dari offense teman-teman. Barcelona unggul 46%, Real Madrid 39 dan ATM 44%. Dari rata-rata passing teman-teman, di sini jelas ya, Barcelona dominan karena permainan ball possession yang mereka mainkan. Rata-rata per match passing yang Barcelona lakukan 761 passing. Passing akurat 688, passing akurasi 90%, sedangkan Real Madrid 88% dan ATM 85%. Nah, dari passing, dari gaya-gaya permainannya lebih condong untuk offense, Barcelona lebih unggul. Nah, selanjutnya umpan-umpan cross yang dilakukan, umpan-umpan menyilang, lebih condong permainan dikuasai oleh Real Madrid. Karena Real Madrid ini sangat-sangat luar biasa untuk memanfaatkan permainan switch play. Permainan memindahkan bola dari satu sisi ke sisi lainnya, dari sisi kiri ke sisi kanan, dari kanan ke sisi kiri, ataupun memanfaatkan bola-bola duel udara. Hal tersebut lumrah dimiliki Real Madrid. Dari data juga menunjukkan hal tersebut. Crossing akurasi sangat tinggi pastinya karena Real Madrid terus berlatih 3.8. Sedangkan challenge teman-teman, duel yang dilakukan oleh antar pemain rata-rata per match, duel yang dilakukan tingkat kemenangannya ATM. Nah, jadi di sini fisik yang dimiliki ATM nggak usah kita ragukan teman-temannya, karena konsep yang mereka miliki ini bertahan, permainan pragmatis, dan ini berimplikasi juga dari challenge duel-duel yang mereka lakukan sangat tinggi tingkat kemenangannya, yaitu 148 kali challenge yang mereka lakukan, challenge kemenangannya 76. Nah, akurasi challenge yang mereka miliki 52% ya. Tipis-tipis dengan Barcelona, yaitu Barcelona 53%, Real Madrid 53%. Artinya kalau masalah defense ATM sangat-sangat unggul, sedangkan offense Barcelona yang sangat-sangat unggul. Posisi Real Madrid ini masih antara abu-abu, tengah-tengah teman-teman, tidak bagus di offense, tidak bagus di defense. Sampai situ jelas teman-teman, ini berdasarkan data. Kemudian untuk defense challenge one kembali ya, ATM menang. Attacking yang kita sampaikan tadi, attacking challenge, kemudian attacking challenge one. Intinya kalau duel-duel gitu, duel antara satu pemain, dua pemain, ATM ini sangat-sangat memiliki fisik yang kuat, berimplikasi dengan data. Nah, masalahnya dua tim lagi, Real Madrid dan Barcelona, tidak concern ke posisi tersebut, dan itulah keunggulan dari ATM. Nah, liga ini kan bermain panjang. Salah satu yang menjadi hal penting yaitu fisik, dan itu sangat-sangat dimiliki oleh ATM. Selanjutnya teman-teman, dari duel udara kita saksikan ini kembali ATM menang, jomplang sekali ya, dari pemain-pemain Barcelona, dari pemain-pemain Real Madrid. 40 duel udara yang dilakukan oleh ATM per match, sedangkan yang lain 29-24, dan duel udara yang menang 21. Kembali masalah-masalah defense, ATM jagonya. Nah, masuk kita ke bagian sisi dribbling sampai belibet. Nah, di sini Barcelona dominan. Rata-rata dribbling yang dilakukan oleh Barcelona per pertandingan 32, sedangkan yang lainnya 25 untuk ATM, 29 untuk Real Madrid. Nah, memang pemain Barcelona memiliki skill individual yang sangat tinggi, Dembele, Messi, dan sebagainya. Dan sukses dribbling, Barcelona memimpin 65%. Untuk defense lagi teman-teman, tackle sukses kembali ATM. Kontraproduktif teman-teman ya.
Di bagian offense Barcelona jagonya, sedangkan di bagian defense ATM jagonya. Nah, posisi Real Madrid ini antara bagus ke defense, bagus ke offense juga. Tengah-tengah, sesuai proporsionalnya. Nggak terlalu condong bagus ke offense, nggak terlalu condong juga bagus ke defense. Nah, di sini tackle sukses, kembali ATM menang. Dari corner, Barcelona sering mendapatkan corner rata-rata per match 6, tetapi tidak produktif ya. Dari sisi corner yang mereka miliki, total action, pergerakan-pergerakan pemain pada satu match Barcelona rata-rata 1033, sedangkan sukses pergerakannya 882. Artinya di sini pemain Barcelona banyak melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola yang membantu tim untuk menghasilkan peluang, dan successful action juga 85%. Kembali key passing akurat, Barcelona memimpin lagi. Sedangkan Real Madrid tidak, apalagi ATM. ATM ini kuat di defense, sedangkan Barcelona kuat di offense. Menarik ya kombinasi sebenarnya kalau disatukan tim antara ATM dan Barcelona. Kuat di defense, kuat di offense. Kita lanjut poin penting teman-teman. Di sini kita saksikan ada hal yang cukup menarik, yaitu ya, mana dia, bentar ya teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman, di poin 68 Barcelona unggul, yang artinya 3 parameter poin ini teman-teman, Barcelona sering memasuki daerah permainan lawan. Walaupun Barcelona sering masuk ke daerah permainan lawan, ada ketidakefisienan, ada ketidakmampuan dari FC Barcelona untuk mengambil keputusan yang baik ketika sudah masuk ke zona permainan lawan. Baik itu setengah di zona permainan lawan, baik itu 3/4 dan seterusnya di zona permainan lawan, ataupun sampai ke dalam kotak penalti dari ataupun dari lawan. 22 kali rata-rata Barcelona masuk ke zona pertahanan dari lawan. Hal tersebut berimplikasi dan menyatakan bahwa Barcelona tidak memiliki keefisienan, walaupun sering menyerang lawan, tidak mampu menyabet gelar La Liga. Sedangkan di ATM teman-teman, condong sangat-sangat sedikit ya. Sangat-sangat sedikit kalah daripada Real Madrid dan Barcelona. Permainan pragmatis terbukti terlihat dari data ini. ATM yang sedikit bermain, lebih bertahan, jarang memasuki zona pertahanan lawan, ternyata mampu memutarbalikkan fakta. Mereka lah menjadi sang kampion La Liga. Nah, kemudian kita masuk ke dalam nilai XG teman-teman. Di sini Barcelona untuk kesekian kalinya unggul dari sisi offense 2.4, sedangkan Real Madrid 1.73, ATM 1.41. XG tersebut merupakan salah satu parameter untuk melihat peluang yang dilakukan oleh Barcelona, ATM ataupun Real Madrid di satu pertandingan. Rata-rata Barcelona kembali unggul, tetapi koefisiensian terlihat dari XG conversion teman-teman. ATM lebih unggul 1.1, sedangkan Barcelona 0.9, Real Madrid 0.93. Artinya ada ketidakefisienan yang dimiliki oleh Barcelona atau Real Madrid ketika memiliki banyak peluang tetapi tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Sedangkan ATM walaupun sedikit XG, walaupun sedikit peluang, tapi mampu XG conversionnya, XG conversion, peluang yang bisa dijadikan gol ataupun kemenangan bagi ATM itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bahwa ATM memiliki defense yang bagus. Semua yang berkaitan tentang defense, ATM lah unggul. Titik, sampai situ jelas teman-teman ya. Kita putar lagi. Semua yang berkaitan tentang offense, Barcelona unggul. Barcelona unggul. Sampai situ jelas teman-teman ya. Nah, semua yang berkaitan tentang antara defense dan offense tersebut, Real Madrid berada di tengah-tengahnya. Nggak terlalu bagus di offense, nggak terlalu bagus di defense. Peringkat apa jadinya peringkat kedua. Nah, poin selanjutnya teman-teman bahwa masalah peluang, ya Barcelona memang unggul, banyak membuat peluang, chance create dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dari sisi keefisienan, permainan pragmatis yang dilakukan oleh ATM mampu lebih efisien untuk menghasilkan peluang yang terbukti dari XG conversion yang mereka miliki 1.1 per match daripada Barcelona Real Madrid yang 0, ataupun 0.9 teman-teman. Nah, di situ poinnya. ATM bagus dari sisi defense itu, dan ATM kalau dapat peluang bisa dijadikan langsung menjadi gol. Daripada bahasa kasarnya Barcelona yang bagus offense, banyak peluang, sering masuk di zona permainan lawan, tidak bisa mengkonversi, tidak bisa bermain efisien untuk mencetak gol. Itulah bahasa sederhananya. Barcelona tidak bisa memenangi La Liga karena apa? Pertama, kalah di defense. Kedua, kalah dari sisi finishing.
penyelesaian akhir. Itu terbukti dari data ini. Sedangkan Real Madrid memang pantas berada di peringkat kedua karena dari sisi defense, dari sisi offense nggak begitu bagus. ATM sangat-sangat menjanjikan tentunya dengan permainan pragmatis yang dia lakukan. Sampai situ clear teman-teman ya. Kalau dari sisi permainan tentunya ATM layak menjadi kampion La Liga. Sedangkan Barcelona sangat disayangkan unggul dari segala lini untuk membobol lawan tapi tidak bisa menjadikan gol. Real Madrid, ayo, semangat. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you di next video. Bye.